Selamat siang teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok patofisiologi dan asuhan keperawatan anak dengan sindrom nefrotik. Saya sendiri, Apri Chandra Putra Ginting dan Budina Cahara Fitria. Latar belakang sindrom nefrotik merupakan penyakit ginjal pada anak yang paling sering ditemukan. Insidensi sindrom nefrotik pada anak ini di Amerika Serikat dan Inggris adalah 2-7 kasus baru per 100.000 anak per tahun, dengan prevalensi berkisar 12-16 kasus per 100.000 anak. Di negara berkembang, insidensinya lebih tinggi. Di Indonesia dilaporkan 6-100.000 per tahun pada anak usia kurang dari 14 tahun. Perbandingannya antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Pengertiannya, sindrom nefrotik merupakan keadaan klinis yang ditandai dengan proteinuria masif, terutama albumin, hipoproteinemia, hiperkolesteremia, dan edema. Peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap proteol disebabkan perubahan muatan negatif di membran basal glomerulus yang pada keadaan normal membatasi filtrasi protein serum. Sindrom nefrotik merupakan penyakit dengan gejala edema, proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesteremia. Kadang-kadang terdapat hematuri, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Anatomi fisiologinya bisa kita lihat di gambar ya, ada bagian dalam dan bagian luar, nanti bisa dibaca. Ini juga struktur makroskopis ginjalnya, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Untuk etiologi, umumnya etiologi dari nefrotik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem nefrotik bawaan. Ini diturunkan sebagai resepsi autosomal atau karena reaksi maternofetal resisten terhadap semua pengobatan. Gejalanya edema pada masa neonatus. Yang kedua, sindrom nefrotik sekunder itu disebabkan oleh malaria, penyakit kolagen seperti lupus, glomerulonefritis akut, bahan kimia, dan amilosidosis ya, penyakit sel sabit. Kemudian yang ketiga, sindrom nefrotik idiopatik, tidak diketahui penyebabnya atau juga disebut SN primer. Patofisiologinya, permeabilitas kapiler glomerulus terhadap albumin meningkat, dan peningkatan pada beban hasil filtrasi ini akan melebihi kemampuan sederhana tubulus untuk menyerap protein kembali. Permeabilitas perubahan secara selektif sedemikian rupa untuk meningkatkan pengangkutan partikel yang bermuatan anion seperti albumin di kapiler. Proteinuria atau albuminuria masih merupakan penyebab utama terjadinya sindrom nefrotik. Namun, penyebab terjadinya proteinuria belum diketahui dengan benar. Salah satu teori yang dapat menjelaskan adalah hilangnya muatan negatif yang biasanya terdapat sepanjang endotel kapiler glomerulus dan membran basal. Hipoalbuminemia, sintesis albumin meningkat dalam hepar. Selalu terdapat hipoalbuminemia pada setiap sindrom nefrotik. Bila kompensasi sintesis albumin dalam hepar tidak kuat, maka plasma albumin menurun. Ini yang kemudian menjadi keadaan hipoalbuminemia. Kemudian untuk edemanya, hipoalbuminemia menyebabkan penurunan tekanan onkotik dari kapiler-kapiler glomeruli, diikuti langsung oleh difusi cairan ke jaringan interstisial. Manifestasi klinis, gejala utama yang bisa muncul itu sebagai berikut: adensarka, proteinuria, ya, edema generalisasi, edema terutama jelas pada kaki, namun dapat edema pada muka, asites, dan efusi pleura. Anoreksi, patik, nyeri abdomen, berat badan meningkat. Hiperlipidemia umumnya ditemukan pada hiperkolesterolemia. Kemudian hiperkoagulabilitas yang akan meningkatkan risiko trombosis pada vena dan arteri. Apapun tipe sindrom nefrotik, manifestasi klinis utama adalah sembab, yang tampak pada sekitar 95% anak dengan sindrom nefrotik. Respon tubuh terhadap perubahan fisiologis sebagai berikut ya Bapak Ibu. Untuk sistem pencernaan,
pindahnya cairan dari intravaskular ke ruang interstisial yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan pada aliran darah atau ascites dan merangsang saraf simpatis abdominal. Respon tubuh anak ialah mual dan muntah, anoreksia. Pada sistem pernapasan, penumpukan cairan di ruang interstisial dapat mendesak diafragma sehingga ekspansi paru menurun. Respon anak sesak. Untuk sistem kardiovaskular, penurunan ketekanan osmotik plasma mengakibatkan pindahnya cairan dari ruangan intravaskular ke ruang interstisial sehingga cairan di ruang intravaskular berkurang dan mengakibatkan hipovolemia, respon tubuh anak pucat. Untuk sistem perkemihan, berkurangnya cairan intravaskular sehingga terjadi syok hipovolemik, menurunnya aliran darah ke ginjal merangsang produksi renin angiotensin sehingga sekresi ADH dan aldosteron meningkat. Hal ini mengakibatkan resistensi natrium dan air sehingga volume cairan ekstravaskular meningkat dan jumlah urin yang disekresikan menurun. Respon tubuh pada anak adalah oliguria. Untuk sistem integumen, edema pada tubuh mengakibatkan rusaknya jaringan epidermis kulit sehingga timbul pemerahan pada kulit dan turgor kulit memburuk. Untuk sistem imunitas, kerusakan pada glomerulus ginjal sehingga filtrasi ginjal terganggu. Salah satu yang terjadi adalah imunoglobulin lolos dan filtrasi sehingga IgG dan IgA lolos bersama urin. Respon tubuh anak adalah anak demam dan badan lemah. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan diantaranya adalah uji urin, urinalisa, uji dipstik urin, berat jenis urin, dan osmolalitas urin meningkat. Kemudian bisa juga dengan uji darah, kadar albumin serum menurun berkurang dari 2 gram per dl. Kadar kolesterol serum meningkat dapat mencapai 450 sampai 1000 mg. Kemudian kadar hemoglobin dan hematokrit meningkat, hitung trombosit meningkat mencapai 500.000 sampai 1 juta, Kadar elektrolit serum bervariasi sesuai dengan keadaan penyakit perorangan. Penata laksanaannya, yang pertama dapat memberikan kortikosteroid untuk prednisolon untuk menginduksi remisi. Dosis akan diturunkan setelah 4-8 minggu terapi. Kekambuhan di atas dengan kortikosteroid dosis tinggi untuk beberapa hari. Yang kedua, penggantian protein atau albumin dari makanan ataupun intravena. Pengurangan edema, mempertahankan keseimbangan elektrolit, pengobatan nyeri, pemberian antibiotik, dan terapi imunosupresif. Asuhan keperawatannya biasanya teman-teman dari pengkajian identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan pada kehamilan dan kelahiran, riwayat pertumbuhan dan perkembangan, riwayat psikoseksual, riwayat psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan mental, riwayat hospitalisasi. Nanti bisa dibaca ya teman-teman ya. Untuk pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital itu sebagai berikut: tanda tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu. Terus ke kepala dan leher, biasanya tidak ada kelainan pada kepala, pada wajah ditemukan sembab di seluruh wajah. Untuk mata, biasanya edema di daerah kelopak mata terlihat jelas pada pagi hari saat bangun tidur dan bengkak berkurang setelah siang atau sore hari. Hidung, biasanya pada anak sindrom nefrotik ditemukan pernapasan cuping hidung dan pola pernapasan tidak teratur. Ini contoh gambar sindrom nefrotik ya Bapak Ibu ya, sebelum dan sesudah. Kemudian seterusnya di mulut, biasanya anak akan mengalami cyanosis apabila terjadinya penurunan saturasi oksigen. Di paru-paru, infeksi, palpasi, perkusi. Infeksinya pada saat diinspeksi akan tampak retraksi pada dinding dada. Kemudian pada saat dipalpasi dikaji apakah frame itu kiri dan kanan pasien sama
apakah ada nyeri saat disentuh, perkusinya dikaji apakah ada masalah atau tidak, auskultasi dikaji apakah ada suara napas abnormal dan suara napas tambahan. Kardiovaskuler biasanya tidak ada kelainan ya. Ictus cordis teraba di RIC 3 dan 4. Biasanya terjadi peningkatan dan penurunan denyut jantung. Perkusinya dikaji apakah ada pembesaran jantung, biasanya tidak ada kelainan. Kemudian auskultasinya bunyi jantung 1 dan 2 biasanya normal, dikaji apakah ada bunyi jantung tambahan. Di abdomen inspeksi sakit dikaji ditemukan adanya asites pada anak. Kemudian saat dipalpasi biasanya ditemukan adanya distensi abdomen pada anak. Kemudian saat diperkusi pada saat dikaji akan terdengar bunyi dulles karena adanya asites pada anak. Kemudian di auskultasi terdengar suara bising usus. Biasanya pada kulit akan tampak edema kulit pucat dan kulit mengenang karena edema CRT di atas 2 detik. Biasanya anak akan mengalami edema pada kedua ekstremitas dan ditemukan CRT di atas 2 detik. Nanti bisa dibaca teman-teman ya. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan onkotik akibat hilangnya protein dalam plasma. Yang kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan sekunder dan imunosupresan. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan protein albumin dalam darah. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema, penurunan pertahanan tubuh. Kemudian ada gangguan pola eliminasi urin berhubungan dengan peningkatan volume ekstravaskular. Kemudian ada syok hipovolemik berhubungan dengan penurunan cairan ekstravaskular. Ada juga ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan hospitalisasi pada anak. Kemudian ada juga resiko gangguan perkembangan berhubungan dengan penyakit kronis, kelainan kongenital. Kemudian ada resiko gangguan pertumbuhan berhubungan dengan penyakit kronis, kelainan kongenital, dan ketidakadekuatan nutrisi. Ini intervensi keperawatannya pada diagnosa pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan onkotik akibat hilangnya protein dalam plasma. Di NOC-nya itu setelah dilakukan intervensi selama 8 jam, volume cairan seimbang dengan kriteria hasil. A. Keseimbangan intake dan output dalam 24 jam. B. Berat badan stabil. C. Turgor kulit kembali normal. Kemudian D. Kelembapan membran mukosa tidak terganggu. E. Hematokrit tidak terganggu. F. Berat jenis urin tidak terganggu. G. Tekanan darah kembali normal. H. asites tidak ada. I. Pusing tidak ada. Z. Pola mata cekung tidak ada. Untuk NIC-nya, manajemen cairan, timbang berat badan, catat intake output, monitor status hidrasi, misalnya mukosa lembab dan nadi adekuat. Kemudian monitor hasil laboratorium, monitor tanda-tanda vital pasien, monitor status gizi ya. Nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya intervensinya. Untuk implementasi merupakan tahapan keempat dalam proses keperawatan yang dimulai setelah perawatan menyusun rencana keperawatan. Implementasi merupakan tindak yang nyata mencapai hasil yang diharapkan berupa berkurangnya atau hilangnya masalah yang dihadapi. Evaluasi
Nanti kegiatan akhir dari proses keperawatan di mana perawat menilai hasil yang diharapkan setelah melakukan pemberian intervensi ya kepada pasien. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan kurang lebih minta maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.